Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Mario Prasetyo dan saya Ibrahim Asmi. Saya Dina Wayima. Ingin menjelaskan tentang otonomi daerah dan badan hukum. Untuk otonomi daerah akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dari ketiga tujuan tersebut, ada tujuan yang paling utama, yakni dikeluarkannya kebijakan otonom daerah, yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan mengenai urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, ada manfaat otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak, yaitu yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengolah aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk otonomi daerah ada pembagian kewenangannya sendiri. Untuk yang pertama, bidang pendidikan. Yang kedua, bidang hukum. Yang ketiga, bidang agama. Yang keempat, bidang bisnis. Yang kelima, bidang pajak. Dan keenam, bidang transportasi. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang badan hukum, diantaranya pengertian yayasan, pengertian perkumpulan, dan pengertian LSM. Untuk yang pertama, pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Untuk contoh yayasan sendiri adalah Yayasan Panti Jompo, Rumah Sakit Klinik Panti Asuhan, dan Laboratorium. Untuk perkumpulan sendiri, pengertiannya adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Untuk yang ketiga, pengertian LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dengan sukarela. Untuk contoh LSM sendiri yaitu YLBHI, Kontras, dan PBHI. PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Ciri-ciri PT: 1. Sebuah PT memiliki fungsi komersial sekaligus fungsi ekonomi. 2. Modal PT, terutama modal dasarnya seluruhnya terbagi dalam saham. 3. Perseroan terbatas tidak fasilitasi oleh negara. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, yang kemudian memperdayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih. Ciri-ciri CV ada 3. 1. Memiliki pendiri 2 orang atau lebih. 2. Terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif, sekutu komplementer, dan sekutu pasif, sekutu komanditer. 3. Sekutu aktif, mengelola perusahaan. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Adapun ciri-ciri koperasi adalah: 1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian beras jasa yang terbatas pada modal. Sekian penjelasan otonomi daerah dan badan hukum versi kami. Saya Dina Wayima. Dan saya Ibrahim Asmi. Dan saya Mario Prasetyo. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum